Baiklah, aku akan melakukannya sekarang, kata manajer dengan penuh semangat. Tapi aku ingin tahu, metode mana yang ingin dibayar oleh Nona Kinan? Kinan memandangnya dan berkata, carikan aku laptop. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi manajer masih memberinya laptop dengan cepat. Kinan tidak memiliki kartu kredit atau kartu identitas untuk memungkinkannya melakukan transfer uang, tetapi dengan internet, dia dapat mengakses rekening banknya. Meskipun akun itu secara teknis bukan miliknya, tetapi milik Vano. Itu adalah akun yang dibuat oleh Vano untuk memfasilitasi bisnisnya di negara Y, itu bukan akun pribadi tetapi akun perusahaan. Seseorang tidak dapat melacak akun itu kembali ke Vano. Satu-satunya orang yang tahu akun dan kata sandinya adalah Vano dan Kinan. Dia telah memberitahunya tentang hal itu di pesawat. Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi dia mengaturnya untuk digunakan Kinan kapanpun dia membutuhkannya. Itu adalah akun tanpa dasar. Kinan dapat mentransfer 100 juta USD darinya. Itu adalah perubahan kecil bagi Vano, tetapi itu sangat penting bagi Kinan saat itu. Itu adalah pengaruhnya di negara Y, dan dia mungkin membutuhkannya untuk menemukan Vano. Setelah uang ditransfer, manajer mulai bekerja. Rumah, mobil, dan senjata yang dia minta dengan cepat dibeli. 20 tentara bayaran juga dibeli untuk melayaninya. Kartu emas sudah siap dan masih ada banyak uang di dalamnya. Bisnis Kinan menggunakan kurang dari 1/5 dari total. Namun, itu benar-benar mengubah situasi mereka. Berdiri di depan mansion mewah, mobil, dan pasukan tentara bayaran terlatih, Sam dan gengnya merasa seperti sedang bermimpi. Mereka harus. Beberapa jam yang lalu, mereka tidak punya uang, tetapi sekarang mereka memiliki segalanya. Ini adalah kontras yang sulit untuk diterima. Kinan, apakah semua ini milikmu? Sam bertanya pada Kinan dengan sangat hati-hati seolah dia takut itu akan membangunkannya dari mimpi. Richard dan yang lainnya juga menatapnya dengan lekat. Mereka tidak tahu lagi bagaimana memperlakukannya. Di mata mereka, Kinan tiba-tiba sangat besar dan menyilaukan, seperti matahari. Kinan mengangguk dengan tenang. Ya, ini milikku, tapi juga milikmu. Mobil, senjata, dan rumah, semuanya untukmu juga. Untuk kita. Jesse berteriak tak percaya. Sam dan yang lainnya juga melebarkan mata karena terkejut. Kinan tersenyum. Itu benar, ini hadiahku untukmu. Sudah kubilang aku akan memenuhi keinginanmu, bukan? Kinan, mengapa kamu begitu baik kepada kami? Jesse berada di samping dirinya sendiri dengan kegembiraan. Tidak ada yang memperlakukannya dengan begitu baik sebelumnya. Perasaan Richard dan yang lainnya rumit. Terlahir sebagai yatim piatu di negara yang tidak stabil seperti negara Y, mereka sangat haus akan cinta dan perhatian, tetapi pada saat yang sama, itu adalah hal-hal yang tidak berani mereka harapkan. Yang paling mereka miliki adalah dukungan satu sama lain. Charlie memperlakukan mereka dengan baik, tetapi dia juga dalam posisi keuangan yang buruk. Kinan berkata dengan serius, kalian telah memperlakukanku sebagai salah satu dari kalian sendiri, kan? Itu sebabnya milikku adalah milik kalian juga. Istilah salah satu dari kalian sendiri mengguncang hati Jesse dan yang lainnya. Mereka membiarkan Kinan ke dalam lipatan mereka karena mereka tidak ingin ada bahaya yang menimpanya karena Baron. Mereka tidak berharap untuk semua ini. Namun, Kinan telah mengubah hidup mereka. Kinan mengira dia beruntung telah menemukan mereka, tetapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Sam dan mata pria itu berair sesaat sebelum semuanya menjadi agak komedi. Kinan, mulai sekarang, kita akan menjadi saudara perempuan, sebuah keluarga. Aku tidak akan menerima jawaban tidak. Jesse mengumumkan tiba-tiba. Tidak, dia akan menjadi saudara perempuanku.
Milikku, Richard dan Karen berjuang untuk menjadi saudara laki-lakinya. Sam meskipun mendorong mereka semua keluar dari jalan. Dia menatap dalam-dalam ke mata Keenan dan menyatakan, "Keenan, ayo menikah." Semua orang terkejut dengan lamarannya yang tiba-tiba. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Keenan. "Karena uangku?" Keenan bertanya langsung. Sam mengangguk sambil tersenyum lebar. "Itu benar. Tentu saja, kamu juga tangkapan dan aku sendiri tidak lusuh. Jadi mengapa tidak?" "Yah, setidaknya kamu jujur," sela Keenan. "Tapi aku harus memberitahumu, uang itu bukan milikku. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan memperkenalkan kalian berdua. Mungkin kalian berdua bisa menikah." Kemudian Keenan pergi. Namun, dia berbalik setelah beberapa langkah dan berkata, "Ngomong-ngomong, ini dia." Sam terdiam, sementara Richard, Jesse, dan Karen tertawa terbahak-bahak. Keenan berbalik untuk pergi dan senyum mengancam muncul di wajahnya. Dia bisa bercanda dengan Sam seperti itu karena dia tahu Sam juga bercanda dengannya. Namun, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa reaksi Vano jika dia ada. Dengan pikirannya kembali ke Vano, dia mulai mengkhawatirkan situasinya lagi. Sudah 3 hari sejak kecelakaan pesawat sehingga tidak ada waktu untuk dia buang. Keenan segera menyuruh Sam dan yang lainnya pergi mencari pria itu. Mereka memiliki koneksi yang luas sehingga mereka dapat mengirim banyak orang untuk mencarinya. Keenan tidak duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Dia meninggalkan pesan kepada Vano di internet. Jika dia masih hidup, dia akan melihatnya. Selain itu, dia telah menggunakan sejumlah besar uangnya, dia akan menyadarinya. Keenan mencoba mencarinya sambil meninggalkan jejak agar dia bisa menghubunginya. Namun, selain Vano, Keenan sedang mencari orang lain. Dia adalah Sam dan guru lainnya, Charlie. Keenan meminta detail Charlie dari Jesse dan yang lainnya. Dia baru kemudian menyadari betapa mengesankannya Charlie. Charlie pernah menjadi tentara bayaran terkenal tetapi ditahan selama bertahun-tahun karena alasan yang dirahasiakan. Setelah dia keluar dari penjara, dia mencari nafkah di negara Y. Dia menjauh dari kelompok tentara bayaran, lebih memilih untuk bekerja sendiri sampai dia menemukan Sam dan yang lainnya. Namun, 1 bulan yang lalu, Charlie telah menghilang tanpa jejak. Sam dan gengnya tidak dapat menemukannya bagaimanapun caranya. Mereka curiga dia telah meninggalkan negara itu untuk salah satu tugasnya. Namun, ini sudah sebulan dan setiap kali Charlie pergi bekerja, dia akan memberitahu salah satu dari kami, kata Jesse cemas. Itulah sebabnya aku curiga ada sesuatu yang terjadi padanya. Kami juga berpikir begitu. Itu satu-satunya penjelasan mengapa kami belum menerima komunikasi apapun darinya, tambah Richard sambil menghela nafas. Keenan mengangguk. Kalau begitu kita akan mencarinya bersama. Lagi pula, kita punya uang sekarang dan semuanya ada harganya. Keenan, mengapa kamu ingin mencari Charlie? Karen bertanya dan yang lainnya memandangnya. Keenan menjawab dengan lembut, aku butuh bantuannya dengan sesuatu. Kamu akan melihat ketika saatnya tiba. Baiklah, baiklah. Terima kasih atas bantuanmu. Sam mengangguk. Mereka senang atas bantuan Keenan. Sama seperti itu, mereka mengerahkan banyak kekuatan untuk meningkatkan upaya pencarian. Berita itu menyebar dengan cepat, tidak ada rahasia di antara banyak kekuatan yang berbeda. Selanjutnya, hadiah 50 miliar telah menarik banyak nikmat. Yang mengejutkan mereka, berita tentang Charlie datang lusa. Semua orang terkejut bahwa berita akan tiba begitu cepat. Menurut sumber itu, mereka melihat Charlie sebulan yang lalu. Charlie mengenakan pakaian hitam dan sedang menuju ke suatu lokasi. Sumber itu menolak untuk mengungkapkan lokasi sampai kami bertemu mereka secara langsung dan menyerahkan uang hadiah kepada mereka, kata Sam kepada semua orang. Richard menyeringai. Ini jebakan yang sangat jelas.
Orang akan melakukan apa saja demi uang. Harus begitu. Orang itu bahkan menyuruh kita pergi dengan membawa uang. Bisakah mereka lebih jelas? Jesse juga menambahkan, Sam tidak setuju, kurasa tidak karena kedengarannya orang itu tidak berbohong. Mereka mengatakan Charlie akan pergi ke suatu tempat khusus, lokasi yang terlalu takut untuk diungkapkannya melalui surat. Mereka hanya bersedia untuk maju ke depan. Sekarang karena hadiah uang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.